Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menambah wawasan kita dengan cara meneladani tokoh-tokoh dari ajaran sufi atau teologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sedikit tanya jawab mengenai tokoh dari sufi, yaitu Robi'atul Adawiyah, bersama rekan saya yaitu Nirma Lasari dan saya sendiri yaitu Puni Faiza Kamilah. Mungkin langsung saja kita memasuki kepada topik pembahasan. Mungkin dari pertanyaan pertama saja kepada saudari Nirmala, mungkin saudari bisa menjelaskan siapakah Robi'atul Adawiyah itu, dan bisakah sedikit menjelaskan tentang Robi'atul Adawiyah? Jadi Robi'atul Adawiyah merupakan salah satu tokoh sufi wanita yang beraliran Sunni atau yang biasa kita kenal dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang memiliki karakteristik pada kesufiannya yaitu sangat takut dan taat kepada Allah. Lalu, apakah sosok Robi'atul Adawiyah itu sendiri memiliki nama julukan atau sebutan lainnya? Tentu, karena Robi'atul Adawiyah juga memiliki nama julukan, ya, diberikan oleh orang-orang Eropa itu julukan The Mother of Grandmaster. Jadi ibu para sufi besar, karena kejuhutannya, karena sangat cintanya dia kepada Allah dan sangat sangat cinta kepada akhirat, tidak mementingkan sama sekali duniawi, sehingga ia diberikan julukan tersebut. Dan ia juga merupakan tokoh sufi yang menjadi panutan di antara tokoh sufi yang lainnya seperti Ibnu Al-Farid dan Dunnun Al-Misri. Apakah saudari Nirmala bisa sedikit menceritakan tentang biografi dari Robi'atul Adawiyah? Ya, jadi Robi'atul Adawiyah pada saat menjelang kelahiran beliau, keadaan ekonomi keluarganya itu sangat miskin. Jadi Robi'atul Adawiyah dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Kemudian pada saat menjelang kelahirannya, keadaan ekonomi kedua orang tuanya itu sangatlah buruk. Jadi ayah dari Robi'atul Adawiyah ini bernama Ismail. Ia tidak memiliki uang untuk penerangan dalam menemani istrinya yang melahirkan. Kemudian lahirlah sosok wanita kecil yang lahir di muka bumi ini, yang bernama Robi'atul Adawiyah. Kemudian beberapa hari setelah Robi'atul Adawiyah melahirkan, ayahnya bernama Ismail, ia bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad mengatakan kepada Ismail, janganlah engkau bersedih dengan keberadaannya Robi'atul Adawiyah, dikarenakan ia akan menjadi seorang wanita yang mulia dan banyak orang yang mengharapkan syafaatnya. Seperti itu. Lalu apakah saudari Nirmala bisa sedikit menceritakan tentang awal mula dari Robi'atul Adawiyah itu menjadi sosok sufi wanita? Jadi awal mulanya
Robiatul Adawiyah menjadi seorang sufi wanita itu, jadi awalnya itu ia menjadi yatim piatu dengan ketiga saudaranya. Karena di kota Basrah itu selalu dilanda dengan bencana alam dan mengakibatkan kekeringan yang panjang. Kemudian Robiah dan ketiga saudaranya itu memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup, ya. Jadi dalam pengembaraannya itu Robiatul Adawiyah terpisah dengan ketiga saudaranya sehingga ia hidup seorang diri. Kemudian pada saat itulah Robiatul Adawiyah diculik oleh para penyamun, diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual kepada majikan, ya, kepada pedagang besar yang akan menjadi majikan Robiatul Adawiyah tersebut. Ia dijual sebagai hamba sahaya, ya, dijual sebagai budak seharga 6 dirham pada saat itu. Kemudian datanglah seorang pedagang besar yang membeli Robiatul Adawiyah tersebut. Kemudian pada saat ia sampai di rumah majikannya, ia disiksa, selalu diperlakukan dengan kejam, ya, sehingga Robiah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Hingga terdapat dalam suatu malam Robiatul Adawiyah bermunajat kepada Allah bahwasannya jika ia dapat bebas dari perbudakan ini, maka ia tak akan berhenti untuk selalu menyembah kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Kemudian ketika Robiatul Adawiyah sedang berdoa dan melakukan sholat malam pada saat itu, pedagang besar yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah cahaya yang bergantung di atas kepala, ya, yang bergantung di atas kepala Robiatul Adawiyah tersebut. Jadi cahaya itu sebuah lentera yang menyinari seluruh isi rumah majikan tersebut. Jadi cahaya itu adalah cahaya murni, cahaya yang berarti cahaya dari rahmat Tuhan, cahaya yang sakinah. Jadi pada saat melihat peristiwa itulah, majikannya yang tidak biasa melihat peristiwa itu, ia langsung membebaskan Robiatul Adawiyah, sehingga ia menjadi ketakutan, dan keesokan harinya ia membebaskan Robiatul Adawiyah. Sebelum Robiah pergi, pedagang itu menawarkan Robiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan Robiatul Adawiyah. Namun karena kejuhutannya, Robiah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas, maka Robiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana alur kisah kehidupan dari Robiatul Adawiyah yang menjadi sosok sufi wanita dan memilih untuk tidak menikah? Jadi perlu kita ketahui, ya, bahwasannya Robiatul Adawiyah itu seorang sufi wanita yang tidak menikah. Dia memilih tidak menikah karena ingin sisa usianya itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa seperti itu? Ya, karena dia sudah berjanji ketika masih menjadi seorang hamba sahaya, ia berjanji kepada Allah bahwasannya seluruh hidupnya ia akan gunakan untuk
beribadah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya Rabi'atul Adawiyah setelah menjadi sufi sebagai sufi, ya, bukan setelah sih. Kehidupannya saat menjadi sufi itu setelah ia bebas dari hamba sahaya, bebas statusnya dari hamba sahaya, ia pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Nah, di tempat itulah ia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah juga mengikuti majelis Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak sekali umat. Kemudian di majelis itu pun juga banyak murid-muridnya yang belajar kepadanya. Jadi majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh para zahid yang lainnya untuk bertukar pikiran dengan beliau tersebut, dengan Rabi'atul Adawiyah. Adapun di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabi'atul Adawiyah adalah Malik bin Dinar, Sufyan as-Sauri, dan Syakik al-Balkhi. Kemudian Rabi'ah itu hanya tidur siang sebentar saja, dan malamnya ia habiskan seluruh waktunya hanya untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga ia pun dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Rabi'ah juga telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Akan tetapi mengapa ia tidak menikah? Ya, karena tadi jawabannya. Karena ia ingin menghabiskan seluruh waktunya itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukannya ia tidak mempercayai bahwasannya menikah itu adalah sunnah Rasulullah, tetapi apabila ia berpikir apabila ia menikah nanti, ia tidak akan bisa beribadah sempurna lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya waktunya terbagi untuk suami dan anak-anaknya tersebut. Makanya beliau memilih untuk tidak menikah, karena ia ingin zuhud, ingin memiliki sifat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat seorang ulama, seorang politikus yang melamarnya, tetapi ia tidak mau. Ia enggan menjawab, ya. Dan terdapat juga sufi yang lainnya yang melamar Rabi'atul Adawiyah, ya, sufi besar itu, ya, sufi besar. Akan tetapi Rabi'atul Adawiyah masih diragukan kebenarannya, ya, mengingat Hasan al-Basri itu meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'atul Adawiyah. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai oleh Rabi'atul Adawiyah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ia memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Selanjutnya, bagaimana ajaran yang dianut oleh Rabi'atul Adawiyah itu sendiri? Jadi ajaran-ajaran sufi beliau itu, ya, ketika Rabi'atul Adawiyah menjadi seorang hamba sahaya, ia mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa pernah mengharapkan pahala surga maupun balasan neraka.
Kemudian Robiatul Adawiyah dikenal juga dengan metode cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya mahabbah. Ya, jadi ajaran sufinya dia ini mahabbah, cinta, cintanya kepada Allah yang sangat besar. Ya, cintanya kepada Allah. Artinya itu cinta tanpa pamrih. Ia benar-benar ikhlas mencintai Allah Subhanahu wa taala. Perkataan mistik beliau ini menggambarkan kesolehan dirinya. Dan banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Rabi'atul Adawiyah terkenal zuhud, yaitu tidak tertarik pada hal-hal dunia, akan tetapi ia sangat mengejar hal-hal akhirat. Dan ia tak pernah mau meminta pertolongan kepada orang lain. Ketika ia ditanya orang mengapa ia bersikap demikian, Rabi'atul menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada Dia yang memilikinya, apalagi orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah Dia yang memberi rezeki kepada orang-orang yang kaya, tidak memberikan rezeki kepada orang-orang yang miskin? Sekiranya Dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya dan haruslah kita menerimanya dengan hati yang ridho, dengan hati yang senang." Seperti itu. Jadi Rabi'atul Adawiyah itu berbeda dengan para sufi yang telah mendahulunya, ya. Rabi'atul Adawiyah dalam menjalankan tasawuf itu bukan karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah dan takut kepada neraka. Akan tetapi hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah sebagai kekasihnya. Jadi ia menganggap Allah lah yang pantas menjadi kekasihnya tersebut. Kemudian para ulama tasawuf memandang Rabi'atul Adawiyah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf dari fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Dari sinilah tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basri sebagai ketakutan dan penghargaan kepada Allah telah dinaikkan maknanya oleh Rabi'atul Adawiyah sebagai zuhud karena cintanya kepada Allah. Rabi'atul Adawiyah telah membuka jalan ma'rifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim seperti Sufyan at-Tauri, Rabah bin Amri Al-Qaisi dan Malik bin Dinar. Seperti itu. Apakah ajaran yang dikembangkan oleh Rabi'atul Adawiyah sangat berpengaruh terhadap sufisme? Ya, jadi ajaran-ajarannya itu ajaran-ajarannya tentang tasawuf itu sangat pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan tasawufnya. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufistik, Rabi'atul Adawiyah banyak dijadikan penuntun oleh para sufi dan secara praktis penulis-penulis besar sufi selalu membicarakan ajarannya dan mengutip syair-syairnya sebagai seorang ahli yang tertinggi. Lalu bisakah Saudari Nirmala memberitahukan kepada kita bagaimana syair dari Rabi'atul Adawiyah sebagai bentuk cintanya kepada Allah? Adapun syair-syair yang dimiliki oleh syair-syair yang dibuat oleh Rabi'atul Adawiyah, ya. Jadi bunyi syairnya itu, "Aku cinta padamu dua macam cinta, yaitu cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku."
Adapun cinta karena engkau, hanya engkau yang aku kenang, tiada yang lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab supaya aku dapat melihat engkau. Pujian atas kedua perkara itu bukanlah bagiku. Pujian atas kedua perkara itu adalah bagimu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan review mengenai Robiatul Adawiyah, seorang sufi wanita besar pada saat zamannya. Baik, terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Nirmala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dialog dari kami mengenai bahasan yaitu Robiatul Adawiyah, sosok sufi wanita yang sangat besar kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.